Kehadiran sejumlah elit politik dalam gelaran acara buka bersama Partai Nasdem dapat menguatkan spirit kebersamaan dan memperkuat hubungan yang sudah dibangun antar tokoh bangsa ini. Dan yang pasti dapat diharapkan mendapat jalan yang baik untuk pemilu 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Bang Willy, selamat siang. Selamat siang, Bung. Oke, Bang Willy, kemarin sehat. ternyata acaranya ramai, sukses ya Bang ya. Apa pesan yang ingin disampaikan Partai Nasdem Bang dalam gelaran kemarin? Ya, pesan yang ingin disampaikan oleh Partai Nasdem dengan buka bersama kemarin adalah memperkuat solidaritas sosial kita, memperkuat silaturahim di antara elemen-elemen bangsa. Ini yang kemudian bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh makfirah ini mampu menjaga frekuensi satu sama lain, mampu menguatkan silaturahim satu dan lainnya. Tentu perbedaan politik suatu keniscayaan, tapi Pak Surya selalu mempesankan kepada kami di jajaran DPP Partai Nasdem, komunikasi politik, komunikasi horizontal harus dilakukan secara intensif dan inklusif untuk kemudian terbangunnya sebuah stabilitas politik nasional. Dan kemudian ini bulan yang penuh momentum ya, kemudian Nasdem mempelopori untuk kemudian melakukan buka puasa bersama. Di dalam hal ini tentu kita bisa memperbincangkan banyak hal, mulai dari problem-problem kebangsaan, problem-problem kekinian, serta walaupun perbedaan politik itu nyata, tapi kemudian kebersamaan kita itu memberikan keteladanan kepada publik secara lebih luas. Itu yang ingin disampaikan Pak Surya di dalam setiap kesempatan, terkhusus di dalam momentum buka puasa bersama kemarin. Oke, Bang Willy tadi disebutkan ada problem-problem kebangsaan juga yang ikut dibahas di sini. Apakah sama sekali tidak membahas politik, Bang? Karena tadi Pak JK bilang tidak ada sebenarnya ya. Tapi ya Abang juga sudah menyampaikan ya ada nih problem-problem kebangsaan yang dibahas. Ya, tentu tidak ada pembicaraan secara spesifik ya. Kalau toh ada sambil makan, sambil berbuka, sambil ngobrol informal itu terjadi secara sporadis saja. Tapi ini memang tidak diniatkan untuk momentum atau agenda-agenda politik. Walaupun aktor-aktor politik berkumpul, kadang-kadang memang karena kita selalu dikaitkan dengan pemilu 2024, baik pilpres ataupun pileg, selalu saja kemudian yang menjadi asumsi kita itu selalu ada pembicaraan politik. Ya, kita tentu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal seperti itu, tapi setidak-tidaknya narasi yang ingin kami bangun adalah narasi kebersamaan, narasi solidaritas, narasi kemudian bagaimana kita bisa sesama anak bangsa melakukan dialog, komunikasi satu dan lainnya, saling melakukan anjang sana anjang sini. Ini kan Pak Surya sangat intensif melakukannya. Nasdem memang dituntut betul sama Pak Surya menjadi icebreaker di tengah-tengah situasi yang benar-benar seringkali dikatakan terjadi pembelahan, seringkali terjadi kemudian kubu-kubuan. Nah ini kemudian Pak Surya langsung yang kemudian turun tangan dan kemudian mengajak semua, ya ada Pak JK di sana sebagai senior, ada Mas Anies, ada Pak Erlangga, ada Mas AHY, ada teman-teman dari PKS, P3 dan lain sebagainya. Tentu ini yang kemudian bisa mempertontonkan kita bersama bahwasanya kebersamaan di kita itu bukan suatu hal yang sifatnya gimmick, tapi kebersamaan kita itu lahir dari hati yang paling dalam, begitu. Oke, kemarin yang hadir juga ada elit KIB nih Bang gitu ya. Ada pernyataan juga bahwa koalisi perubahan masih terbuka jika ada parpol yang ingin bergabung. Apakah ini bentuk persuasif? Tapi jangan dijawab sekarang Bang, kita jeda dulu. Bang Willy, kemarin yang hadir di acara Nasdem ramai. Ada elit KIB juga ya Bang Willy ya. Lalu ada pernyataan dari PKS bahwa koalisi perubahan masih terbuka jika ada parpol yang ingin bergabung. Ini semua Bang kebetulan koneksinya atau mungkin boleh dibilang rayuan juga untuk mengajak masuk koalisi perubahan Bang? Ya, tentu sebelum janur kuning melengkung di depan rumah atau sebelum ijab kabul terjadi di depan penghulu, semua masih mungkin terjadi. Oke. Untuk kemudian saling
melakukan afirmasi satu dan lainnya. Tentu kami dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat terbuka sekali untuk melakukan dialog dengan semua partai yang belum memiliki kandidat. Nah, ini tentu tidak terlepas dari magnet Mas Anies Baswedan sendiri sebagai capres yang benar-benar cukup kuat ya, sinyalnya sangat kinclong lah gitu. Jadi ini yang kita coba komunikasikan terus-menerus dengan kelompok manapun dan ya tapi dengan segala hormat kita saling menghargai sikap masing-masing. Kalau toh nanti terjadi perbedaan, setidak-tidaknya perbedaan itu kita lalui secara dewasa dan secara penuh dengan pengertian, tidak kekanak-kanakan. Ini Nasdem memang melakukan komunikasi intensif, PKS melakukan komunikasi intensif, Demokrat juga sama, termasuk Pak Capres sendiri juga melakukan komunikasi intensif. Nah, hal seperti ini kita rajut secara bersama-sama. Tentu tiga partai ini menjadi modal dasar dan ketika ini bertumbuh berkembang menjadi lebih, kami tentu sangat mensyukurinya. Tapi setidak-tidaknya proses kami jalani terus dan kemudian kesabaran itu akan membuahkan hasil yang cukup manis, Bung. Oke, Bang Willy, komunikasi intensif ini, terutama dengan KIB kemarin yang datang ya di elit ini, apakah masih bisa tarik ulur antara, meskipun di deklarasi sudah disebutkan ya Bang ya, bahwa wakil nanti itu terserah capres gitu, terserah Anies gitu. Apakah tarik ulur di sini juga ada poinnya Bang, sehingga kemarin masih intens lah komunikasinya gitu Bang? Dinamika tentu menjadi sebuah keniscayaan dengan proses yang kami lalui secara secara mendetail lah. Di dalam piagam penandatanganan kemarin itu sudah disepakati Pak Capres mendelegasikan kepada tim 8 untuk menggodok, mematangkan, melakukan pembangunan komunikasi politik dengan bakal calon wakil presiden. Nah, tentu kami juga berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan parpol untuk kemudian mematangkan itu, sehingga nanti prinsipnya adalah Pak Surya memberikan pesan yang sangat clear kepada kami. Kalau saat kami mendeklarasikan Mas Anies itu why not the best, untuk pasangan calon capres dan cawapres adalah best of the best ya. Pak Surya benar-benar meminta lahir dari proses kemisteri yang benar-benar matang, saling komplementari antara capres dengan cawapres, dan ini silahkan lakukan jajak pendapat, survei, tapi jangan lupa kata Pak Surya komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh publik lainnya untuk mendapatkan masukan yang kualitatif ya. Ini yang kami sedang lakukan, kami sedang susun jadwal di tim kecil untuk melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan para tokoh-tokoh. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini kami juga akan berkeliling, meminta pendapat, sowan ke banyak tempat, begitu Bung. Oke, ukuran mana yang paling intensif ini bukan dari melihat kemarin duduk dengan siapa yang paling dekat, begitu Bang ya? Bukan. Oke, Bang Willy, terima kasih atas waktunya di siang hari ini Bang Willy.